Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Karena telah melebihi daya tampung, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Painan akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Libur panjang, sopir bus antar kota antar provinsi lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan daripada di rumah. Seorang pria membakar rumah orang tuanya sendiri karena tak diberi uang untuk membeli sabu-sabu. Hingga kantor Dinas Pertanian Tanah Datar ludes terbakar, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Warga sebuah perumahan di Kelurahan Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang diletakkan begitu saja oleh orang tuanya di sofa depan rumah warga. Polisi dari sektor Lubuk Begalung yang mendapat laporan warga datang ke lokasi untuk melihat kondisi bayi dan sekaligus melakukan penyelidikan. Bayi itu memiliki berat 2,8 kg dan panjangnya 49 cm. Hingga kini, polisi dari sektor Lubuk Begalung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas penemuan bayi perempuan yang membuat geger warga perumahan itu. Kantor Dinas Pertanian Tanah Datar yang terletak di Jalan Sultan Alam Bagagar Syah Pagaruyung, Batu Sangkar, ludes terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan karena di dalam kantor terdapat barang-barang yang mudah terbakar, seperti kertas-kertas arsip dan perabotan yang terbuat dari kayu. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam milik Dinas Pemadam Kebakaran Tanah Datar dan 1 unit bantuan dari Padang Panjang datang ke lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik pada bagian belakang kantor. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun sebuah mobil dinas juga ikut terbakar. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Pesta budaya Tabuy di Pariaman dimulai yang bersamaan dengan masuknya bulan Muharram. Bagi warga Pariaman, pesta Tabuy identik dengan pesta rakyat. Pesta budaya Tabuy diawali dengan rangkaian ma'ambiak tanah atau mengambil tanah. Prosesi pengambilan tanah ini diiringi dengan gandang tasa dan arak-arakan di jalan utama. Tabuy dilakukan oleh 2 nagari, yakni Nagari Pasa dan Nagari Subarang. Ma'ambiak tanah sebagai simbol dimulainya pesta rakyat ini dilakukan oleh anak Tabuy, nenek mama, dan orang tua Tabuy. Petugas yang mengambil tanah berpakaian serba putih sebagai simbol kesucian hati. Pengambilan tanah mempunyai makna bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah yang diambil kemudian diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Antrean truk terjadi di sejumlah SPBU di Padang. Para sopir terpaksa menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan solar. Dalam 1 bulan terakhir, solar subsidi ini mulai sulit diperoleh. Bukan hanya truk, tapi juga kendaraan lain yang berbahan bakar solar.
Antrean kendaraan itu mengular hingga ke badan jalan. Petugas SPBU terpaksa mengatur kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Antrean seperti ini bisa berlangsung selama berjam-jam. Namun, sopir tidak punya pilihan lain selain menunggu. Karena di SPBU lain, kondisinya juga sama. Menurut salah seorang petugas SPBU, sejak beberapa waktu belakangan, pendistribusian solar bersubsidi memang sering terlambat hingga beberapa jam. Namun ia memastikan persediaan solar tidak ada pengurangan dari pihak Pertamina. Kelangkaan ini terjadi diduga akibat permintaan meningkat yang menyebabkan persediaan solar bersubsidi cepat habis di SPBU. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah permanen di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang. Kebakaran ini disebabkan oleh ulah anak pemilik rumah yang bernama Reza, yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli sabu-sabu. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya. Hal itu diketahui setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Orang tua pelaku sendiri memilih mengungsi ke rumah keluarganya karena tak tahan dengan kelakuan pelaku yang selalu mengamuk jika tak diberi uang untuk membeli sabu-sabu. Usai peristiwa itu, warga beramai-ramai menangkap pelaku dan mengirimnya ke Rumah Sakit Jiwa di Gadut, pinggiran Kota Padang, untuk menjalani rehabilitasi. Seorang pria yang bernama Vigo dan diduga sebagai pengedar sabu-sabu ditangkap polisi dari sektor Nanggalo di rumahnya di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Padang pada Selasa malam. Usai ditangkap, polisi menggeledah rumahnya dan menemukan satu paket sabu-sabu ukuran sedang yang terbungkus dalam tas. Tak hanya itu, sebuah timbangan digital serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil penjualan sabu-sabu juga ditemukan polisi. Disaksikan ketua RT dan warga setempat. Pelaku mengakui barang haram itu adalah miliknya. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa petugas ke Mapolsek Nanggalo guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku sendiri sudah menjadi target operasi Antik Singgalang 2025 yang kerap melakukan transaksi narkoba di wilayah tempat tinggalnya itu. Pelaku ditangkap berkat informasi dari 2 orang pembeli yang sudah lebih dulu ditangkap. Kita telah amankan 1 orang tersangka, yang mana tersangka kita amankan di daerah Dadok Tunggul Hitam, yang mana tersangka sudah menjadi target kita dari awal. Ya, menimbulkan operasi Antik 2025. Yang mana barang bukti kita amankan 1 paket menengah jenis sabu. Mana pelaku kita jerat Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 dan terjerat pasal 112 114 mana ancaman 12 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Memasuki hari libur sekolah, air terjun Sipagogo yang terletak di Jorong Situa, Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat, ramai didatangi pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Betapa tidak, airnya yang jernih hingga terlihat warna hijau pada dasar genangan, ditambah dengan suasana alami, menjadi pilihan wisatawan yang tepat untuk mengisi hari libur. Pengunjung yang datang untuk menikmati air terjun Sipagogo ini, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Pengunjung yang berenang atau sekadar berfoto-foto saja, namun banyak juga anak muda yang memanfaatkan lokasi yang berbukit untuk terjun dari lereng bukit ke muara sungai itu. Aliran air terjun ini mengalir ke Sungai Batang Situa. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung harus berjalan kaki
sejauh 20 menit dari tempat penghentian kendaraan terakhir. Tujuan kami ke sini untuk refreshing, liburan, berenang, menikmati pemandangan yang indah. Suasana di sini adem, Bang. Enak untuk renang, refreshing, cocok juga sama-sama. Rame, Bang, seperti yang dilihat nih. Kami sampai tak sempat untuk foto satu-satu ya, saking rame ya. Air terjunnya, Bang, masih terjaga, indah, bersih, biru seperti yang dilihat. Dari teman kuliahan, Bang, nggak kena viral gitu. Kalau untuk suasana air terjun cukup menarik sih dan cukup menyenangkan karena suasananya juga cukup seni dan airnya juga cukup jernih gitu. Kalau untuk akses, ya kalau berbicara akses tadi memang cukup menantang ya karena cukup ekstrim. Tapi walaupun ekstrim, tapi ketika sampai di sini cukup terobati lah. Saat ini, tidak ada biaya masuk ke lokasi air terjun Sipagogo. Pengunjung hanya membayar biaya parkir kendaraan saja. Melihat keindahan dan antusias pengunjung, tak ada salahnya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjadikan pembangunan objek wisata air terjun ini sebagai skala prioritas utama. Setidaknya, Pemkab bisa membangun jalan raya menuju lokasi agar pengunjung tak lagi berjalan kaki. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dunsana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.